Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudasir. Saya dari jurusan Agribisnis Perikanan angkatan 2016. Kali ini saya akan membahas beberapa komponen-komponen komputer yang terpenting di dalamnya. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan like dan komen di channel saya. Oke, mari kita lihat beberapa komponen yang terpenting di dalamnya. Baik, komponen pertama yaitu adalah motherboard. Pengertian dari motherboard. Motherboard adalah bagian perangkat keras komputer yang berupa papan di mana perangkat keras motherboard ini adalah perangkat yang paling utama dan sangat penting karena berisi dengan sistem BIOS atau kepanjangan dari Basic Input Output dan System. Fungsi motherboard adalah sebagai pusat semua perangkat keras komputer agar semua perangkat keras komputer bisa berhubungan antara komponen yang satu dengan yang lain. Baik, yang kedua adalah prosesor atau CPU, kepanjangan dari Central Processing Unit. CPU adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendalian kerja komputer dengan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah MHz, megahertz, atau GHz, gigahertz. Dengan semakin besar kecepatan prosesor, maka akan memiliki cepat kinerja komputer saat menjalankan fungsi prosesor. Fungsi prosesor adalah memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran atau output. Cara kerja prosesor. Cara kerja prosesor akan terus terhubung dengan komponen komputer lainnya, terutama hard disk drive atau HDD dan RAM. Yang ketiga yaitu adalah RAM, Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Jika komputer kita mati, maka seluruh data tersimpan pada RAM. Penyimpanan bersifat sementara dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar. Keempat, ada VGA card. VGA card, kepanjangan dari Video Graphic Accelerator. VGA merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa, alias blank. VGA card sendiri ada yang berupa slot tambahan ataupun bawaan produsen motherboard atau disebut juga VGA on board. Fungsi VGA card adalah mengelola data grafik dan ditampilkan di layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang dinamakan GPU, Graphic Processing Unit. Selanjutnya ada hard disk drive. Hard disk drive disingkat dengan HDD. Hard disk drive adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Fungsi hard disk adalah sebagai penyimpanan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Kapasitas diukur dalam satuan gigabyte. Keenam adalah power supply. Power supply adalah perangkat keras berupa kotak yang isinya merupakan kabel-kabel untuk
menyalurkan tangan ke dalam perangkat keras lainnya. Besarnya listrik mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan watt. Selanjutnya ada heatsink atau fan processor. Heatsink adalah tindakan mengurangi atau menghilangkan panas dari sebuah komputer. Panas pada komputer berpotensi merusak atau memperlambat kerja sebuah komputer. Fungsi dari heatsink adalah sebagai pendingin prosesor. CD-RAM merupakan sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. CD-RAM juga berarti bahwa CD-RAM drive yang bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Fungsi CD-RAM adalah sebuah hardware yang bisa membaca CD saja. Selain kegunaan besar tersebut, CD-RAM juga digunakan untuk melakukan penginstalan sebuah OS atau operating system, game atau software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke OS. Selanjutnya ada casing. Casing adalah bagian dalam komputer yang berfungsi sebagai pakaian atau pelindung dari CPU. Bentuk umum adalah kotak persegi. Fungsi casing selain untuk pelindungan CPU, casing juga bisa berfungsi sebagai pendingin. Karena biasanya modern saat ini dilengkapi dengan kipas pendingin yang jumlahnya lebih dari satu buah. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan gambar yang di output dari video card. Monitor komputer banyak tersedia di pasaran saat ini adalah monitor CRT dan monitor LCD. Namun saat ini kebanyakan orang-orang lebih memilih menggunakan monitor LCD. Mengapa orang-orang menggunakan monitor LCD? Karena monitor LCD ini selain tampilnya lebih modern, juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu hemat speed dan hemat listrik. Selanjutnya keyboard. Keyboard adalah sebuah komponen komputer inputan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetik sesuatu. Selain keyboard standar, keyboard komputer saat ini memiliki model bermacam-macam, seperti keyboard mini, keyboard fleksibel yang bisa dilipat, keyboard wireless yang menggunakan Bluetooth dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah komponen komputer inputan yang berfungsi untuk mengarahkan kursor di layar monitor kita untuk mengklik suatu seperti tombol-tombol di sebuah program aplikasi. Mouse juga bermacam-macam modelnya, dan mouse standar, mouse untuk keperluan game, mouse wireless yang menggunakan Bluetooth dan lain-lain. Dan itulah semua komponen-komponen utama komputer, dan kalau ada belum paham boleh dilihat secara langsung di Google. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.